Halo teman-teman, coba kalian bayangin, di desa kalian tiba-tiba dibangun stadion mini yang megah dan lengkap dengan lampu penerangan. Tapi, anak-anak yang mau pergi ke sekolah harus muter lebih jauh karena jembatan di desa telah roboh. Kalau kalian jadi warga desa tersebut, kalian akan senang atau kesal? Kasus inilah yang terjadi di Desa Makmur. Kepala desanya, Pak Andi, memiliki visi untuk menjadikan desanya sebagai desa olahraga. Akhirnya, sebagian besar dana desa digunakan untuk merenovasi lapangan bola menjadi stadion mini. Namun, di sisi lain, usulan warga desa untuk memperbaiki jembatan yang sudah roboh malah justru nggak jadi prioritas. Dan yang lebih menarik lagi, BPD sebagai lembaga pengawas desa juga merasa diabaikan. Jadi sebenarnya siapa sih yang salah dalam kasus ini? Yuk kita bahas. Kalau kita lihat dari perspektif pemerintahan desa, ada dua masalah besar dalam kasus ini. Yang pertama, soal BPD. BPD itu bisa dibilang sebagai partner sekaligus pengawas pemerintah desa. Tugasnya bukan hanya menerima aspirasi warga, tapi juga mengawasi bagaimana pemerintahan desa bekerja dan penggunaan anggaran desa. Nah, masalahnya Pak Andi jarang memberikan laporan perkembangan proyek stadion mini kepada BPD. Bahkan ketika BPD bertanya tentang rincian biaya pembangunan, respon Pak Andi kurang lebih seperti, yang penting lapangannya jadi. Padahal dalam pemerintahan desa yang baik, transparansi itu penting banget karena dana yang digunakan adalah dana publik. Jadi penggunaannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Masalah yang kedua adalah partisipasi masyarakat. Saat musyawarah desa, sebenarnya masyarakat sudah menyampaikan kebutuhan yang lebih mendesak, yaitu memperbaiki jembatan yang hampir roboh. Tapi Pak Andi memilih untuk menutup rapat dan tetap melanjutkan program yang sudah ia inginkan sejak awal. Nah, disinilah letak permasalahannya. Musyawarah desa bukan hanya sekedar formalitas atau acara kumpul-kumpul, melainkan sebagai wadah untuk mendengar suara masyarakat sebelum keputusan diambil. Kalau keputusan sudah ditentukan sejak awal tanpa mempertimbangkan aspirasi warga, maka prinsip partisipasi masyarakat menjadi hilang. Dan akhirnya, stadion hampir selesai dibangun, tapi jembatan benar-benar roboh. Artinya, pembangunan yang dilakukan belum bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Kalau saya menjadi pengamat desa, ada dua solusi yang bisa dilakukan. Pertama, hubungan kepala desa dan BPD harus diperbaiki. Pak Andi harus lebih terbuka mengenai penggunaan anggaran dan perkembangan proyek yang sedang berjalan. Sementara itu, BPD juga harus lebih aktif dalam menjalankan fungsi pengawasannya, bukan hanya sekedar hadir saat rapat. Kalau kedua lembaga ini saling bekerja sama, maka pengambilan keputusan akan jauh lebih sehat. Kedua, soal jembatan yang roboh. Pemerintah desa harus segera mengadakan musyawarah desa darurat. Tujuannya untuk mencari solusi bersama, apakah menggunakan sisa dana desa, atau perubahan anggaran, atau mengajukan bantuan ke pemerintah daerah. Karena mau bagaimanapun, akses pendidikan, ekonomi, dan mobilitas warga merupakan prioritas. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus Desa Makmur adalah pemimpin yang punya visi besar itu penting, tetapi visi yang besar juga harus dibarengin dengan kemampuan mendengar kebutuhan masyarakat. Karena pembangunan desa yang baik itu bukan masalah tentang proyek siapa yang paling megah, melainkan proyek yang paling dibutuhkan oleh warganya. Kalau menurut kalian lebih penting bangun stadion mini atau memperbaiki jembatan yang menjadi akses utama warga? Saya Risnauli Sinaga dengan NIM 250906044. Bye-bye!